Tuhan Yesus telah menampakkan diri sebenarnya kepada kita, tugas kita, melalui pekerjaan kita, melalui kasih yang kita terima dari teman-teman kita dan orang tua kita juga. Itu adik-adik siapkan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan adik-adik pastikan semua Alkitab dan persediaan untuk mengikuti ibadah online telah tersedia. Baik adik-adik, mari kita ikuti ibadah. Selamat hari Minggu. Selamat pagi anak sekolah minggu. Kita akan memulai ibadah kita anak sekolah minggu. Mari kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, kami anak sekolah minggu dan remaja boleh beribadah kembali Tuhan. Walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing secara online Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati kami Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita angkat pujian sebab Dia hidup. Mari kita angkat pujian ini dengan luar biasa. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku.
kita dengarkan hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan angkat pujian satu lagi, itu tanda paku. Mari kita angkat pujiannya bersama-sama. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tembak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan Yesus terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, namun percaya juga. Mari kita angkat sekali lagi lagu pujiannya dari tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tembak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan Yesus terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, namun percaya juga. Selamat orang yang tidak melihat, namun percaya juga. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih pada hari ini Engkau masih memberi kami kesehatan untuk beribadah ya Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sedang berada pada wabah COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami agar wabah COVID-19 ini segera berlalu ya Tuhan. Berkatilah guru sekolah minggu dan orang tua kami ya Tuhan. Berikan mereka rezeki, kesehatan, dan umur yang panjang ya Tuhan. Berkati juga anak-anak sekolah minggu dan juga remaja GKPS Pantur Batu yang sedang melakukan ibadah saat ini ya Tuhan. Tertibkan kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian dan jangan lupa siapkan Alkitabnya ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau.
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Allah untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami hari ini. Kami bersuka cita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun dari rumah kami masing-masing. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami Allah untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan kami kerjakan dalam hidup kami, agar kami bisa menjadi sukacita bagi banyak orang di sekolah, di tempat bermain, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Allah, berkati kami anak sekolah minggu agar menjadi pendengar yang baik dan juga menjadi pelaku firman Allah. Dalam nama anak Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 20 ayatnya yang ke-24 sampai dengan yang ke-29. Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-29. Mari kita sama-sama membaca. Demikian firman Allah. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan hari ini. Minggu yang lalu, kita diingatkan tentang kebangkitan Yesus, mengalahkan maut dan kematian, sehingga kita beroleh keselamatan. Ketika Yesus disalibkan dan mati, semua pengikut-pengikut Yesus, baik yang mengikuti selama ini dan murid-murid Yesus, semuanya menjadi penuh dengan ketakutan. Mereka takut. Lalu Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada orang lain terlebih dahulu. Yang pertama adalah kepada Maria Magdalena. Kemudian berjalan bersama 2 orang murid Yesus yang lain. Murid-murid yang selama ini mengikut Yesus menjadi kebingungan. Bingung. Apa betul? Di mana? Mereka lupa tentang kata-kata Yesus yang mengatakan bahwa dia akan bangkit di hari yang ketiga. Karena mereka tidak melihat buktinya, mereka belum percaya. Lalu ketika mereka berkumpul, Yesus datang dan mengatakan, "Salam sejahtera bagi kamu semua." Mereka terkejut dan menjadi penuh dengan sukacita. Haleluya. Mereka bersukacita sekali. Mereka saling melihat dan sukacitanya tidak terbayangkan. Dan ketika itu, salah satu dari murid Yesus, yaitu Thomas yang disebut juga Didimus, tidak bersama-sama dengan mereka. Lalu ketika Thomas datang, mereka menceritakan, "Kami telah melihat Tuhan. Kami telah melihat Yesus. Dia sudah bangkit." Tapi Thomas adalah orang yang keras hatinya. Dia berkata seperti yang tertulis di ayat yang ke-25, "Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas luka di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas lambungnya, aku tidak percaya." Nah, pada hari yang ke-8 setelah itu,
Thomas dan ke-11 murid berkumpul. Dan Yesus datang lagi, menampakkan diri dan berkata, "Salam sejahtera bagi kamu semua." Yesus tahu apa yang diragukan oleh Thomas. Lalu sebelum Thomas berbicara, dia langsung bilang, "Thomas, cucukkan jarimu ke dalam bekas luka tanganku." Lalu Thomas mencucukkannya dan dia menjadi percaya. Anak-anak sekolah, Yesus telah bangkit. Kubur kosong adalah bukti yang pertama. Saksi-saksi yang melihat adalah bukti yang kedua. Dan ketika Yesus nanti akan terangkat ke surga adalah bukti yang ketiga, yang tidak terbantahkan sama sekali. Yesus ada bersama murid-murid ketika itu. Dan saat ini Yesus ada bersama-sama dengan kita. Maka anak-anak sekolah minggu, ingat, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Ketika anak-anak sekolah minggu mau melakukan hal yang buruk atau jahat, ingat, Yesus ada bersama kita. Sebab dia adalah Allah yang Immanuel. Ketika kamu disuruh mama menyayangi adik atau menjaga adik dan mau melawan, jangan. Karena kamu harus ingat, Yesus ada bersama dengan kita. Apa yang dikatakan Yesus sebagai kata-kata terakhirnya? Berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Kita tidak melihat Tuhan, tapi dia nyata ada. Dia ada di sekitar kita. Dia ada bersama kita dalam hati kita. Maka lakukanlah segala hal yang baik yang bisa mensukacitakan Allah. Anak-anak sekolah minggu harus mengingat, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan sekolah minggu bahwa harus percaya walaupun tidak melihat. Tuhan, ajarkan anak sekolah minggu untuk meyakini bahwa Engkau ada Allah yang selalu hadir, yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu. Dalam nama Nabi Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita sama-sama berdiri. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu memuji dan memuliakan Tuhan di rumah kami masing-masing secara bersama-sama. Engkau Allah yang memberikan kami hikmat dan pengetahuan untuk mencetuskannya. Dan saat ini kami juga telah mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Ajarkan anak-anak sekolah minggu dan guru-guru dan orang tua menjadi orang-orang yang betul percaya walaupun tidak melihat, ya Allah. Dan karena itu kami menjadi selamat. Ya Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu, berkati studi mereka, berkati tumbuh kembang mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi orang-orang yang hebat di masa depan. Berkati orang tua mereka yang menjadi saluran berkat untuk anak-anak sekolah minggu. Berkati rezeki mereka, berkati kesehatan mereka. Kiranya Tuhan mencurahkan orang tua rezeki dari Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan jasmani dan rohani anak-anak sekolah minggu. Berikan juga guru-guru yang melayani hari ini dan juga yang menjadi pengurus guru sekolah minggu, agar menjadi pelayan-pelayan yang lebih hebat dan dahsyat lagi. Terima kasih Allah, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami segala puji dan syukur kami persembahkan hanya kepada Allah saja. Terima kasih Allah, dalam nama Nabi Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sama-sama kita berdoa. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani hanami haganu, pasada uhur nami asetorang ganuk, sing boy dalam nami salaka natursa, dop ham hasoman nami torang ageuja. Amin. Hidup dihurni Tuhan ta Yesus Kristus, pakon holong atene bata Bapa apa parsauran iton dina pasing mama kasomani hita haganupan. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Shalom adik-adik sekolah minggu dan remaja di KPS Pancur Batu. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yohanes 20 ayat 29b. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah
mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu dan remaja, jangan lupa dihafal ayat hafalannya ya. Dan kakak tunggu loh videonya. Terima kasih.